وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وما قضيت اللهم لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارحمهم يا الله رحمة عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومباهته آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه حضرته أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيدي سيد بن محمد عليه شيخ ابن قادر الجيلاني بن أخوان النبي حسن الكريم شهاب الدين أبي حسن الشاذلي محمد بن عبد الكريم سمد المدني نواوي بسم الله العرب الله غفر الله لنا ولهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال رضي الله عنه وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال
Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Haq. Ya. Arti Al-Haq adalah yang maha benar. Benar pada zatnya, pada sifat dan pada asma'nya. Orang yang beriman kepada nama Allah Al-Haq maka akan membuahkan 3 macam. Yang pertama, bahwa engkau lihat sesuatu selain Allah adalah batal. Jadi yang dilihat pada hakikatnya Allah. Melihat apapun ciptaan Allah itu hanya untuk wasilahnya saja. Atau mazharnya saja. Namun pada hakikatnya yang dilihat adalah yang menciptakannya. Itu namanya hak pada zat. Lalu yang kedua, hak pada sifat. Maka dalam setiap sifat-sifat yang Allah transfer kepada seorang hamba, maka dia akan mendapatkan bagian daripada sifat itu. Seperti ada seseorang yang penyayangan, itu Allah memberikan sedikit Ar-Rahim kepadanya. Seperti ada hamba yang perkasa, ini Allah memberikan sifat Al-Qahhar. Jadi sifat-sifat hamba ini tidak ada lain pada hakikatnya pun juga sifat Allah. Apabila kita sudah bisa menerapkan dalam diri kita bahwa tidak ada yang punya daya upaya selain Allah, maka apapun di dunia ini pada hakikatnya batal. Cara bahasa kita kan ada. Siapapun, apapun pada hakikatnya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Ini memang pakaian batin namanya. Maksudnya kita bisa menerapkan ini bukan dengan omongan. Karena kalau kita dengan omongan timbul fitnah. Nanti semua Allah, banyak betul Allahnya. Gunung Allah, laut Allah, ya, terlalu banyak. Tapi kalau pandangan batin, ya, memang mata kita melihat gunung, mata kita melihat masjid, mata kita melihat apa aja, itu namanya basar. Pandangan basar. Tapi pandangan basirahnya, pandangan batinnya hanya kepada Allah. Kenapa? Itu semua yang disebutkan tidak tercipta dengan sendirinya. Tentu ada penciptanya. Kan yang menciptakan masjid kan manusia. Ada tukangnya apa macam. Oke, yang menciptakan masjid tukangnya manusia. Yang menggerakkan tukangnya siapa? Siapa? Ya Allah. Nah, itu jadi supaya setiap pandangan-pandangan batin kita itu berisi, ya. Bukan hanya pandangan kosong aja. Contoh pandangan kosong ketika melihat amplop ini, pandangan kosong. Tapi ketika batinnya mengingat kepada Allah, itu pandangan yang berisi. Pandangan basarnya kepada amplop, pandangan basirah batinnya kepada yang menciptakan. Prosesnya panjang. Yang menciptakan ini, ujungnya Allah. Paham ya? Tidak bingung. Nah. Jadi supaya kita jangan sampai ada sifat dendam. Kalau pada sifat-sifat tadi. Kauyuhan muntah. Jadwal masih full ya. Jadi, muntah. Boraknya kauyuhan. Doakan mudah-mudahan sehat ya. Masih. Nah. Anas bin Malik berkata, ujar Anas bin Malik, selama 10 tahun aku berkhadam kepada Rasulullah. Arti berkhadam itu kalau istilah orang Jawa nderek. Nderek itu ikut di rumah kiai. Jadi enggak
dipungut biaya, tapi selalu melayani keperluan kiai dan keluarganya. Itu nderek kalau istilah di pondok. Kalau istilah di Dalwa namanya musa'idin. Jadi pondok Dalwa itu musa'idinnya hampir 300. Ada bagian taman, ada. Tapi kita belajarnya langsung ke Habib Zain. Jadi orang-orang musa'idin ini orang-orang yang ikhlas. Mereka tidak mampu, lalu mereka menghambakan diri, mengabdi kepada kiai dengan harapan apa-apa. Jadi suruh kiainya. Tapi maaf, tidak bayar, semua dijamin. Nah, ini musa'idinnya dan musa'idat di pondok Dalwa itu 300-an lebih. Dijamin semua. Cuma 300 berapa sebenarnya ya. Santrinya itu 19.000 kan. Nah ini Anas bin Malik ini anggaplah musaidin. Artinya beliau berkhidmat kepada Rasulullah selama 10 tahun. Beliau tidak pernah mengata, mengapa engkau lakukan ini. Maksudnya Rasulullah tidak pernah menyuruh, melarang, atau memprotes, atau mengkomplain kalau bahasa sekarang. Pokoknya apa yang dilakukan Anas, Nabi ya senyumannya. Tapi Anas sudah paham. Ya, nanti hubungannya kepada al-haq tadi, pada sifat. Ya. Kan kadang-kadang bisa juga seorang bos itu marah dia kalau nggak pas ya. Contoh, kalau dia kunjungan, kalau nggak fajiro, nggak mau. Pejabat dijemput pakai apa? Anu komandan, pakai apa sa? Nggak usah. Wah sudah ini, itu biasa gitu. Nah Rasulullah enggak. Anas melayani dengan hati, Rasulullah pun menerima dengan hati. Artinya di sini mencontohkan Nabi beriman, orang yang paling banyak beriman kepada al-haq, diantaranya hak pada sifat. Jadi apapun yang dilakukan Anas, Nabi senyum terus. Karena beliau yakin bahwa tiada daya upaya dari makhluk. Paham enggak? Kenapa Nabi kada sarik? Karena yang dilakukan Anas ini pada hakikatnya adalah dengan izin Allah. Paham? Jadi Nabi tidak marah. Ngapain marah? Kalau ini kan semuanya la tataharraku dzarratun illa biiznillah. Tidak bisa bergerak dia. Dia bisa melayani macam. Pada hakikatnya pandangan kepada Allah. Jadi kalau kita memandang semua kepada Allah, ya, tidak ada rasa kecewa. Loh, apanya kecewa? Allah kok. Itulah yang dipraktikkan oleh orang-orang soleh, tapi kita orang awam ini berat makanya. Ketika Zinun al-Misri, beliau tidak pernah tersenyum ketawa. Kalau ceramah serius, apa macam serius. Ketika dilaporkan, ya Syekh, anak sampean meninggal dunia. Gembira betul. Senang betul. Mengucap Alhamdulillah. Jamaahnya kan bingung. Aneh Kiai ini. Selama kita bergaul dengan Pak Kiai, tidak pernah Pak Kiai senyum apa gembira betul nih ketika dilaporkan anaknya meninggal dunia karena ada sebab kok gembira betul. Akhirnya ditanya, ya Syekh, kami ini jadi bingung. Kenapa kata beliau? Kita selama bergaul, kami selama belajar, tidak pernah melihat sampean itu tersenyum, ketawa. Pasti serius. Tapi kok begitu ada berita duka kok ketawa? Ya jelas ketawa dan saya syukur karena itu sudah ketentuan Allah dan aku tidak bisa merubah. Berat ini ya. Datang laporan, bos mobil kita di belakang ditabrak orang. Alhamdulillah. Ada lagi kira-kira? Paling kada kenapa? Bagaimana? Kayak apa kisahnya? Wah, lalu hendak minta ganti aja. Nah, itu namanya sudah pandangan orang hanya kepada apapun af'alullah. Memang berat mempraktekannya, berat. Tapi kalau kita perlahan-lahan, terutama untuk diri kita, ketika apa gitu, ya sudah qadarullah. Kita contoh masalah anak, ya macam-macam sudah usaha ikhtiar.
Susah juga. Diiniin, iya itu sudah. Sudah qadarullah, sudah mungkin itu sudah Allah takdirkan seperti itu. Dan memang berat ini untuk memakai. Tapi kita tetap ikhtiar. Ikhtiarnya nasihat, doa. Selainnya serahkan kepada Allah. Jadi memakai batin ini maksudnya amaliyah batin ini lebih berat ketimbang amaliyah zahir. Kalau amaliyah zahir kan pembacaan selesai dah. Iya, habis baca 100 selesai. Tapi kalau amaliyah batin yang betul-betul menerima itu berat. Siapa aja berat. Semakin tinggi imannya semakin banyak ujian. Yang sering saya contohkan yang hadir semua ini macam-macam di otaknya ini. Macam-macam problem yang kita hadapi masing-masing. Di rumah, masalah anak, masalah menantu, masalah gawian, masalah ekonomi, apa ada aja macam-macam. Paling tidak masalah penyakit di badan, macam-macam. Artinya kalau kita tidak sedikit-sedikit mengembalikan stres, maksudnya mengembalikan hati kita, inilah ketentuan Allah. Ya. Nah itu lalu kita dibawa beraktivitas, ya sholat, ya berzikir, ya puasa, ya apa macam. Jadi supaya tidak terlalu banyak kepikiran. Ya, supaya tidak terlalu banyak kepikiran. Lalu kita beraktivitas apa saja, tidak terasa. Coba pian kalau imbas subuh ini mau ngut aja mikir akan nasib, bisa stres. Hendak ke kantor kadawani lagi, hendak memakai baju seragam memberi supan. Hendak minta gawian kali diberi kakanakan. Yang sudah tua, tersalah-salah kena. Hendak marah-marah di kantor, ada payu lagi. Dulu payu, dulu segan, karena masih jadi bos. Wah ini tak berguna. Sabarataan tak berguna, sampai nang di bawah kan, karena berguna juga. Sabar ya, tapi ikuti aja proses hidup itu ya, ikuti aja. Tidak terasa menit, detik ke detik, menit ke menit, jam. Tidak terasa jam, johor, ya kan? Gitu, itu hidup kita. Jadi dalam mengarungi hidup ini macam-macam. Ya, johor nanti tidak terasa keundangan apa? Asar. Ya. Asar, maghriban. Habis maghrib ada pengajar ikut. Ya, ini hiburan namanya hiburan rohani. Ya, zikir itu hiburan rohani. Makanya al-farah was surur sifatun min sifati ahlil jannah. Ketika sholat ya, kayak khusyuk banget. Ya Allah, padahal itu di otaknya nih macam-macam. Macam-macam. Kredit belum bayar, rumah sewaan kada dibayar orang. Sawit larang aja malah. Tapi kita tetap hati kepada Allah. Uji orang Banjar dibubulikakan. Hati itu dibubulikakan, ya, kembalikan. Dan terasa malam. Begitu malam macam, ya, baca Quran, ya terasa tidur, bangun. Gitu aja aktivitas. Entah berapa tahun, sekian tahun, entah berapa lama, berita duka. Selesai itu lah. Habis sudah kontraknya. Jadi nang begini begitu bahasa kota itu kisahnya mahal. Nggak ada bekas sama sekali. Paham? Ceritanya doang. Berobat, terapi, beli alat yang mahal. Macam-macam pokoknya dah. Itu ceritanya. Ya, kalau memang sudah mentok, selesai. Bila sadaqallahul azim kayak apa aja kada kawal lagi. Auzubillah. Nah, itulah hidup ya, itulah hidup. Nah, ketika kita komen seseorang kenapa melakukan ini, kenapa melakukan itu, atau kenapa tidak melakukan ini, maka ketika itu kita mengetikatkan bahwa orang itu ada daya upaya. Kalau seandainya kita kenapa begitu?
Seakan-akan kan dia yang berkuasa, dia yang berdaya. Padahal tadi sudah tidak ada berdaya. Makanya Rasulullah tidak pernah ngomen atau marah atau apa. Senyum aja. Nah ini memberat ya. Dulu ada di Darussalam itu saya diceritain seorang guru yang nggak pernah marah. Kalau Sidin membaca kitab, ada murid bagayaan, ada murid guring, ada pernah pokoknya dibaca. Selesai doa, salaman boleh. Ada pernah marah. Tapi hebatnya asal tidak melanggar aturan bulik alim. Biar nang begayaan tuh bulik alim. Iya, hebat. Ditanya orang, guru, pian kenapa kada marah-marah? Kelakuan kakak-kakak macam-macam, ada nang guring, ada nang ini apa? Apa aku marah di sini? Memarahi Allah Ta'ala. Itu apal siapa? Oh ini berat. Apal siapa? Apalullah. Amun aku marah, terdua apal. Tahu terdua? Aku marah, ini malah sama. Padahal pada hakikatnya sama juga. Jadi jisidin apa gunanya aku marah? Cuman aku doakan dia. Jadi orang yang sudah tembus kayak gini, tidak marah. Karena semuanya dipandang Allah, Allah, Allah. Dan beliau hanya mengangkat tangan mendoakan. Ya ini berat juga. Ya kita tidak bisa kayak gitu. Coba melihat azan sudah. Ayo sembahyang. Main HP. Ayo ke masjid. Main HP. Ujian yang bini. Ingat ya kalau pendirian guru. Jangan ditagur-tagur Allah Ta'ala. Parah itu ya. Itu parah itu. Tidak bisa. Tetap kita tegur. Tetap kita marahi. Ya. Sudah usaha. Ayo. Matikan HP-nya. Ayo kita ke masjid. Atau mungkin kita janjiin, anak-anak kali kamu ke masjid, aku beri duit. Nah, itu namanya usaha. Ketika si anak tadi mau ke masjid, nah itu baru qadarullah. Jadi berusaha, bertawakal setelah berusaha. Sama kalau kita anak-anak waktu hendak ujian, yo ada bimbel lah, apalah, itu kan usaha. Di rumah kita awasilah dia apa macam usaha. Hasilnya kayak apa nanti? Ya macam-macam. Ada yang bagus, ada yang enggak. Oh, ketika hendak marah-marah, wah langsung anaknya disumpah-sumpahi, dimarah-marahi. Ikam ini kada belajar, maka sudah abah bimbelkan apa marah-marah. Nah ini sama dengan orang yang tidak meyakini af'alullah tadi. Kalau pada hakikat. Tapi ketika dia sudah ikhtiarnya pol, ya bukan gratis pol, ikhtiarnya pol. Mana kawa gratis pol, mana duitnya? Anak menjual pulau Kumala kah? Pendidikan di Indonesia mana ada gratis? Kami bahari tahun 88 ada namanya MAPK, Pak. MAPK itu Menteri Munawir ini menyaingi Sodomo. Sodomo itu dulu ada SMA nasional kah? Nusantara kah apa nasional dulu? Jadi seluruh Indonesia tes, termasuk kami waktu itu. Tahun 85 itu tes kami 73. Di Kanwil dulu Kakan Depak. Ya. Nah, yang diterima 2 orang aja. Jadi di seluruh Indonesia saya mewakili Kaltim waktu itu, beasiswanya dari Munawir Syazali itu tahun 88 itu 50.000 sebulan. Karena uang makannya tahun 88 itu cuma 35.000. Tapi tidak bisa juga gratis, Pol. Artinya berbayar juga. Buku, memang ada beberapa buku yang disiapkan. Yang lain, ya belilah. Jadi yang gratis, Pol tuh tangaleh sedikit. Sama yang gratis susu semalam. Mana ini belum lagi. Apa susu yang ada aja. Iya, tuh komentari aja. Jadi untuk gratis pol itu agak susah gitu loh. Baik. Nah, jadi Nabi tidak pernah memberikan sebuah komen apa macam. Lalu yang kedua, bahwa engkau jadikan kalamullah atau Al-Quran sebagai petunjuk dan imam.
Orang yang menjadikan kalamullah sebagai petunjuk dan imam karena yakin bahwa kalamullah itu benar. Jadi apapun yang kita baca dari Al-Quran itu adalah hak. Makanya kan waktu talqin ya fulan bin fulan annal mauta haqqa. Jadi si Acil ini kan masuk kubur. Yang mana lagi akan julak. Julak sama kada tahu. Wahai fulan bin fulan, sesungguhnya mati itu adalah benar. Wa anna su'ala munkar wa nakir fihi haqqa. Dan sesungguhnya pertanyaan munkar nakir adalah benar. Wa anna adzabal qabri haqqa. Dan sesungguhnya azab kubur itu benar. Oh jangan di kubur. Nyaman ya, kamu di atas, aku di bawah. Sebenarnya talqin itu mengajari kita yang masih sehat, bukan mayat ya. Mayat wallahu alam. Kita yang sehat ini apa? Mati itu benar. Jangan sombong. Jangan merasa hebat. Biar nang ahli terapi apa mati juga. Itu maksudnya. Biar nang profesor, dokter apa macam ahli kesehatan, ahli gizi mati juga. Itu annal mauta haq. Ya, maksudnya ya orang yang hadir itu mengingat bahwa kita pun juga sama kayak beliau gitu loh. Ya, jadi talqin itu bukan untuk mayat pada hakikatnya. Memang pada syariatnya talqin untuk mayat, tapi pada hakikatnya untuk pelajaran kita yang masih hidup gitu ya. Nah, ma faratna fil kitabi min syai'. Tiada kami luputkan sesuatu dalam kitab itu. Jadi semua dalam Al-Quran itu adalah sendi-sendi kehidupan kita. Asal kita mau mempelajarinya. Ini sedikit tidak ada dalam Quran. Dicari dulu. Sedikit tidak ada dalilnya. Tidak ada. Bid'ah. Cari dulu dalam Quran. Kalau sudah dari juz pertama sampai 30 nggak ada. Baru lari ke al-hadis. Ini jangankan yang mencari yang itu aja tidak bisa sudah mengatakan bid'ah kullu bid'ah langsung dalilnya aja lagi. Iya. Nah, jadi ini sudah dinyatakan ma faratna fil kitab min syai'. Tiada kami luputkan. Tidak ada luput, pasti semua ada. Sesuatu pun di dalam Alkitab Al-Quran. Bercocok tanam ada, berdagang ada. Apa? Bagaimana pemerintahan ada, semua ada, lengkap kok. Masalah kesehatan ada. Masalah bangun subuh-subuh jangan melayur ada, semua lengkap. Tahu melayur kesiangan, ya. Semua lengkap. Masalah adab kita suami istri ada. Itu yang masalah kesehatan, apalagi masalah ibadah. Sholat, zikir, ada semua lengkap. Kitanya yang enggak nyari. Orang bertahlil, la ilaha illallah. Oh, itu enggak ada dalilnya, bergoyang-goyang. Ada dalam Al-Quran. Segala pokok agama dan hukum-hukum juga pedoman-pedoman dalam kehidupan di dunia. Dari cara bergaul, berusaha, dan lain-lain sebagainya. Antara anak dengan orang tua, antara orang tua dengan anak, masalah umur, semua lengkap. Quran kok, kan Quran penyempurna. Kitanya nang kadang mempelajari. Orang mengaji aja bila bulan Ramadan aja, tiba Ramadan, tidak terbaca lagi Qurannya. Padahal banyak bisi Quran, 11 buting sini. Ada semua lengkap. Nah, semua sudah diterangkan dalam Al-Quran. Jadi apa saja yang kita kerjakan, semuanya ada dalam Al-Quran. Cuma ada yang jelas disebut, ada yang cuman kinayah sindiran aja. Ada yang jelas. Ya, seperti kita melebarkan tempat atau menyuruh orang duduk ada dalam Al-Quran. Ya, ini penuh ada. Ya, menyuruh orang ada dalam Al-Quran. Lengkap semua.
Cuman kita yang kadang-kadang nggak paham. Satu contoh dalam Al-Quran petunjuk tentang bermasyarakat tadi. Kita bermasyarakat bergaul. Karena hidup tidak sendirian. Jangan hanya sorangan aja hidup. Kantor, rumah tutup. Besok pulang begawi tutup rumah ke kantor. Kena bulik pulang datang tutup. Orang ada bayasinan kah? Ada korban kah? Ada pengajian RT kah? Ada ikut kantor, rumah, kantor gitu. Masyarakat ada, kita bermasyarakat. Siapapun kita kembali ke masyarakat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Hai orang-orang beriman, janganlah merendahkan suatu kaum dari kaum yang lain. Kita dengan yang lain, Bugis, Banjar, Kutai, macam tidak boleh meremeh-remehkan, menganggap suku kita, kelompok kita atau kita hebat, sama. Ya. Jadi kita bermasyarakat ini sama. Makanya ada RT supaya bermasyarakatnya rukun. Jadi jangan sampai kita merendahkan orang lain. Barangkali mereka yang direndahkan itu lebih baik daripada mereka yang merendahkan. Jangan menganggap remeh. Ini, itu apa macam. Tidak boleh. Sama-sama. Contoh kita sholat tadi. Sama-sama sholat. Sama-sama bacanya. Sama-sama jumlah rakaatnya. Siapa yang diterima? Siapa yang pertama sholatnya dengan ilmu. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga betul-betul mengharap ridho Allah. Ridho Allah. Dan tenang. Itulah diterima. Ini tidak. Namun dilihat sembahyang di sab pertama nih. Dia kadang-kadang diterima. Gue hanya sembahyang karena pakai hakikat. Aku jangan pakai hakikat. Mantap. Oh, meremehkan orang namanya itu. Ya. Kalau toh kita ada dalam masalah ilmu tadi, cukup untuk kita saja. Yakin apa yang kulakukan. Yakin. Ya orang kita serah. Sudah. Itu namanya hidup bermasyarakat, bertetangga, berkawan dalam sebuah macam-macam. Ada organisasi, ada kepengurusan, ada kepanitiaan. Makanya ngadain panitia, ada sorangan. Ya, tidak sendirian. Ada ini, itu, ini. Nah itulah. Yang bermacam-macam ini bagaimana kita supaya menyatukan pendapat. Walaupun berbeda-beda. Satu misi dan visi. Jadi supaya apa yang sudah kita rencanakan program jalan. Walaupun ada hambatan. Itu biasalah ya. Nah, jangan nong bakal lahian. Halo? Halo? Ini mulu tes. Amun hendak uji orang Banjar mangajal pendapat seorang aja jadi panitia sorangan. Kada usah boy orang, sidin ketua, sidin bendahara, sidin sekretaris, sidin mencari dana, sidin tukangnya, pokoknya sidin sorangan. Insya Allah 2 hari mati kami itu. Ada percayaan orang. Makanya ada bagian masing-masing. Ya, ini seksi ibadah, urusan ibadah, kegiatan ibadah. Ini mungkin berdua biasanya ya. Berdua kah? Seksi ibadah itu berdua kah sih kong? Berarti satu aja. Biasa berdua pak. Jadi bisa berkisahan. Nah mana ini. Ini sekretaris. Ini bendahara. Ngarayakin bendahara. Tukang simpan duit. Jangan tukang makai duit orang. Ada bendahara hilang duitnya. Hah? Ada. Cabu manang PC-nya. Berapa? 500 juta. Duit masjid. Siapa mengambil? Bendahara. Ya bujur ya bendahara. Sidin yang megang. Misalnya sidin yang hantum pada dulu. Allah Rabbi. Nah, jadi masing-masing. Nah, dari masing-masing pada hakikatnya satu juga. Kan kembali ke af'alullah tadi nih. Ini masalah ilmu ya. Masalah organisasi saya tidak begitu paham. Nah, jadi itu kembali kepada Allah. Sehingga apabila sudah menyatu, barulah jalan programnya. Ada apa hari?
Program jangka panjang dan program jangka pendek. Nah, yang jangka pendek begini-begini, yang panjang begini ya. Yang pendek lumayan terlaksana dengan baik, yang panjang dalam proses. Yang namanya proses ya macam-macam. Dan pendapat orang itu juga macam-macam. 10 kepala, 10. Ini ahli pemerintahan, tentu dia menyuruh dalam hal pemerintahan. Wah ini ahli keuangan, tentu dia dalam macam-macam. Nah itulah namanya bermasyarakat. Jangan kena bila sudah terlaksana, nah ini yang payahnya. Bila sudah terlaksana bagus, apa? Amun saya nilai, mana ada buahnya itu kerja. Saya nih maha, itu namanya hali awak. Memangnya awak sorangan maha ngerjakan tuh. Namanya gini, kepengurusan banyak orang. Dan kepengurusan pun didukung oleh jamaah. Biar sehebat apapun pengurusnya, ampun tega agak jamaahnya. Ini contoh ya. Jadi nyaman kita. Bermasyarakat nyaman, bakawan nyaman, berjamaah nyaman, berorganisasi apa macam nyaman, enak. Selesai, gantian pulang kan gitu. Yalah. Habis itu tonton gantian pulang. Oh dipilih pulang sini. Ada kemarin saya ceramah di L3. Jenengan niki Pak RT kok tapi sepuh. Lah kalau niki Pak Yai RT seumur hidup. Duh. Mulai tahun pinten jenengan niku dados RT Pak. Mulai tahun 83. Aja kita. Sampai saat niki. Lah terus wong saliyane boten gelem Pak. Begitu aku takunin yang lain, apa Pak Kiai kalau ada pemilihan dia yang PII-nya? Oh iya Pak. Merasa orang pertama, teran pertama, merasa yang merintis, merasa ini, merasa itu. Iya benar, RT seumur hidup. Jadi susah Pak ya itu orang, enggak apa-apa. Lama-lama ya mati kok. Ini udah dengar garingan sudah. Ya itulah sendi-sendi kehidupan rame ya. Yang penting kita ya kan hidup ini kayak ini ya, kumpulan imbas harapan kita bulikan kita bilang Johor ada nang ke masjid ada nang di mana-mana nah, kita dah kata lawas kita siapakah nang berdahulu. Iya. Seterusnya dalam ayat itu disebutkan bahwa janganlah kalian mencela diri kalian sendiri, maksudnya mencela sesama muslim. Dan janganlah kalian memanggil dengan gelar-gelar yang kada baik. Nah, memanggil orang jangan dilakop-lakop itu panggilan yang kada baik. Dul. Bagusnya orang Abdullah. Ya, tapi kalau orang mencari Abdullah karena kebanyakan, boleh kita. Yang ini mencari Abdullah yang mana di Karpotik ini ada 6 Abdullah. Ada Abdullah Handap, ada Abdullah Panjang, ada Abdullah Hirang, ada Abdullah Darah. Oh darah itu maksudnya tukang potong sapi. Oh. Nah, tapi kalau kita memanggil jangan dipanggil lakop. Lakop itu gelaran. Nah, biasanya Tamhulu kan bergelaran ya. Saya ceramah di Penawai Pak. Penawai. Hulu, Kutai Gala tuh. Pas saya sampai situ, dulu ada Pak kakak kelas saya di sini Pak. Enggak tahu masih hidup kah, meninggal kah? Siapa namanya Guru? Sahrul. Dia ada nama Sahrul sini Guru. Ini dulu Pak kakak kelas saya itu tempatan Timbau, pondok pesantren Timbau. Sahrul. Ada yang saya bilang, oh kah? Dewon kah? Nah, Dewon panggilannya lopat yang lah. Sama ipar ulun itu kan orang marah tuh daerah Kelinjau, tahu kita Kelinjau. Ipar saya itu namanya Misran. Amun orang mencari ngaran mana ada apa bolong. Ojo orang Banjar begagalaran. Jangan begal-galaran lah atau kita menggelari anak jangan ya. Tapi kalau gelaran kesayangan kayak orang Kalua bila anak laki-laki yang disayangi utuh
Bila anak baby nang disayangi, diang. Itu kami keluar gitu, Pak. Toto, diang. Yang kemana yang? Nah, itu maksudnya sayang sama anak. Nah, kalau orang Jawa kan, tole ya. Ndo. Ya. Kalau Ogi, TKK. Jadi jangan dikasih gelar-gelar. Ya, kada boleh. Nah, mencela sesama muslim, sedikit lagi alang-alang. Mencela sesama muslim adalah bersaudara atau bagaikan satu tubuh. Karena kita ini satu tubuh. Mana bukti satu tubuh? Bacaan kita sama. Iya, tadi waktu sholat sama ada bacaannya. Banjar, Kutai, Bugis, Jawa sama. Sama. Itu namanya satu tubuh. Al-mu'min lil-mu'min kalbunyan wahid. Orang beriman yang satu dengan yang lainnya, suku apa aja, seperti sebuah bangunan. Ya suddu ba'duhum ba'da. Bangunan. Ada namanya besi, ada namanya semen, ada namanya macam-macam. Jadi satu ya gini sudah kokoh sudah dia. Ya. Lalu yang ketiga bahwa engkau yakini bahwasanya perbuatan dan hukum-hukum Allah tidak sunyi daripada hikmah dan kebaikan. Nah jadi setiap apapun yang terjadi pasti ada hikmahnya. Contoh kemarin kita corona ada hikmahnya apa supaya hidup bersih. Nah ini ada pulang aja apa virus apa lagi dah. Jangan tapi dikira nih mengalihi aja. Iya. Oh, ini ada beberapa sekolah pakai masker. Apa virus apa katanya ada yang baru-baru ini lagi. Pakai masker. Ya silakan mau pakai masker apa. Intinya semua setiap segala sesuatu ada hikmahnya. Demikian yang disampaikan oleh Al-Imam Ghazali tentang bagaimana kita cara mempraktekkan nama Allah Al-Haq yang pada hakikatnya semua yang ada di dunia ini adalah batal. Maksudnya tidak ada pada hakikatnya, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk menguatkan batin kita tentang kekuasaan Allah. Allah yang berkuasa, Allah yang berkehendak, Allah yang apa saja, kita semuanya la haula. Ya kalau saya istilahkan kayak kita naik pesawat itu Pak. Naik pesawat pakai macam-macam. Wah ini cara penyelamat ini. Mau sudah di atas apa? Tinggal pasrah. Loleng sedikit. Sudah. Kita gugur mulai atas ke bawah. Insya Allah jadi peyek semua. Biar nang pilotnya, biar nang pramugari ini. Tapi ikhtiar tetap. Itu cara melatih. Ketika sudah di atas ya pasrah sudah. Ya pasrah. Hendak buka kemana ada awak. Ya, mudahan beratan paling tidak bisa untuk menenangkan batin kita setiap ada masalah apa aja yang kita hadapi. Keluarga kah, apakah, kembalikan. Maksudnya kepada Allah. Untuk menenangkan hati kita. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan, taufik, hidayah, diberikan Allah kepada kita kekuatan yang mungkin ada masalah-masalah problem yang dihadapi. Mudah-mudahan segera diberikan solusi yang terbaiknya. Dan kalau memang sesuatu itu terjadi, mudah-mudahan ada hikmahnya. Ya, karena kita nggak tahu apapun masalah yang kita hadapi, semua ada hikmahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman ya rahman rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi baqina fi din wa 'allimna rushda, Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqatan sir Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi 'ala jannatil khuld. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar. Allah. لا شريك له. اللهم لا نشهد بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك صراط الذين غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو له ما في السماء من الذي يشفع الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله مالك يوم الدين اهدنا الصراط غير المغضوب وملائكته لا يكفي. ربنا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله 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 أيوة. السلام عليكم. أشهد أن لا إله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حضرة النبي المصطفى محمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عفو عنا يا كريم عفو عنا. اللهم صل على النور الأنوار وسير الأسرار ويقرأ باب الياسر سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله أيضا. اللهم يا نور النبي كتاب مصير رحيم منشور والبيت المعمور نسألك أن ترزقنا النور نستهدي بك وندعو لأصحابنا في حياتنا وبعد الانتقال من المشكات ونسألك بالشمس وضحاها ونفس ومن سواها أن تجعل الشمس معرفة مشرقة بنا لا يغيب الهم ولا يترف قسم قوم عند تنبل بالأشرق والعصر من على أيام والدهور. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا في الله أحياء وأمواتا أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. أرحم الراحمين يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب. توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجتنا وحاجة المسلمين قريب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.
محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم على محمد اللهم صل عليه وسلم الله صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم على محمد رسول الله يا ربي صل عليه وسلم حبيب الله منا ومنكم تقبل يا كريم.